Berbagai upaya kolaborasi kini menghadapi internasional fase sedang nyata dilakukan dari perubahan iklim dan pemanasan global. pemenuhan pangan. Pemerintah Indonesia sudah dipercaya sebagai negara asasi rumah lebih dari Global warming yang semakin lama semakin nyata. Pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah meningkat 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit selama 100 tahun terakhir. Pemanasan global dapat terjadi karena hal berikut. 1. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah ketika energi matahari tiba di permukaan bumi. Ia berubah dari cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Permukaan bumi akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya. Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbon dioksida, sulfur dioksida, dan metana yang menjadi perangkap gelombang radiasi ini. Gas-gas ini menyerap dan memasukkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi, dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Efek umpan balik. Anasir penyebab pemanasan global juga dipengaruhi oleh berbagai proses umpan balik yang dihasilkannya. Sebagai contoh adalah pada penguapan air. Pada kasus pemanasan akibat bertambahnya gas-gas rumah kaca seperti CO2, pemanasan pada awalnya akan menyebabkan lebih banyaknya air yang menguap ke atmosfer. Karena uap ini sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Efek rumah kaca yang dihasilkan lebih besar bila dibandingkan oleh akibat gas CO2 sendiri. Berikut adalah dampak dari pemanasan global bagi makhluk hidup. 1. Suhu yang lebih panas. Sejak tahun 1980-an, setiap dekade menjadi lebih panas dari dekade sebelumnya. Hampir semua area daratan mengalami lebih banyak hari-hari panas dan gelombang panas. Suhu yang lebih tinggi meningkatkan jumlah kasus penyakit terkait panas dan mempersulit pekerjaan di luar ruangan. Kebakaran hutan lebih mudah terjadi dan lebih cepat menyebar saat kondisi lebih panas. 2. Badai yang lebih parah. Badai destruktif menjadi lebih kuat dan lebih sering terjadi di banyak wilayah. Seiring dengan meningkatnya suhu, semakin banyak air yang menguap. Hal ini memperburuk curah hujan ekstrim dan banjir, sehingga menimbulkan lebih banyak badai destruktif. Frekuensi dan luasnya badai tropis juga dipengaruhi oleh peningkatan suhu lautan, siklon, hurikan, dan taifun, menjadi lebih kuat dengan air yang hangat di permukaan laut. 3. Peningkatan kekeringan. Pemanasan global juga menyebabkan peningkatan risiko kekeringan pertanian yang akan mempengaruhi tanaman, serta kekeringan ekologis yang akan meningkatkan kerentanan ekosistem. Kekeringan juga dapat memicu badai pasir dan debu destruktif yang dapat memindahkan miliaran ton pasir melintasi benua. Gurun menjadi semakin luas, sehingga lahan untuk bercocok tanam berkurang. Kini banyak orang menghadapi ancaman kekurangan air secara berkala. 4. Peningkatan volume dan suhu lautan. Seiring dengan meningkatnya suhu lautan, volume bertambah karena air memuai saat menjadi lebih hangat. Mencairnya lapisan es juga menyebabkan kenaikan permukaan laut, sehingga mengancam komunitas pesisir dan pulau. Selain itu, lautan juga menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi jumlahnya di atmosfer. Namun, semakin banyaknya karbon dioksida membuat lautan menjadi lebih asam sehingga membahayakan biota laut dan terumbu karang. 5. Kepunahan spesies. Perubahan iklim menimbulkan risiko bagi kelangsungan hidup spesies di darat dan di laut. Risiko ini meningkat seiring dengan peningkatan suhu. 1 juta spesies terancam akan punah dalam beberapa dekade mendatang. Perubahan iklim menimbulkan banyak ancaman, antara lain kebakaran hutan, cuaca ekstrim, serta hama dan penyakit yang invasif. Spesies tertentu akan dapat berpindah tempat dan bertahan hidup, tetapi yang lainnya tidak akan dapat bertahan. 6. Peningkatan resiko kesehatan. Dampak iklim telah membahayakan kesehatan kita melalui polusi udara, penyakit, peristiwa cuaca ekstrim, pemindahan paksa,
tekanan pada kesehatan mental, serta peningkatan kelaparan. Dan gizi buruk di berbagai tempat yang tidak dapat ditanami atau tidak memiliki sumber makanan yang memadai. Setiap tahun, ada sekitar 13 juta korban jiwa akibat faktor lingkungan. Perubahan pola cuaca membuat penyakit menyebar, dan peristiwa cuaca ekstrim meningkatkan jumlah kematian serta menyulitkan sistem pelayanan kesehatan dalam menanganinya. 7. Kemiskinan dan pemindahan. Perubahan iklim menambah faktor yang membuat orang berada dan tetap dalam kemiskinan. Banjir dapat menyapu kawasan kumuh, menghancurkan rumah, dan merusak mata pencarian. Panas dapat mempersulit pekerjaan luar ruangan, kelangkaan air dapat memengaruhi tanaman. Pada dekade sebelumnya, 2010 sampai 2019, peristiwa terkait cuaca membuat rata-rata sekitar 23,1 juta orang terpaksa pindah setiap tahunnya, sehingga semakin banyak yang menjadi rentan terhadap kemiskinan. Sebagian besar pengungsi berasal dari negara yang paling rentan dan paling tidak siap untuk beradaptasi dengan dampak perubahan iklim. Global warming sebenarnya dapat kita hindari dengan melakukan hal berikut. Hemat energi di rumah. Sebagian besar listrik dan panas kita ditenagai oleh batu bara, minyak, dan gas. Gunakan lebih sedikit energi dengan menurunkan pemanasan dan pendingin. Beralih ke pola lampu led dan peralatan listrik hemat energi, mencuci cucian Anda dengan air dingin, atau menggunakan barang-barang hingga kering daripada menggunakan pengering. Jalan kaki, bersepeda, atau naik transportasi umum, jalan raya dunia tersumbat oleh kendaraan. Kebanyakan dari mereka membakar solar atau bensin. Berjalan atau mengendarai sepeda daripada mengemudi akan mengurangi emisi gas rumah kaca dan membantu kesehatan Anda dan kebugaran Anda. Untuk jarak yang lebih jauh, pertimbangkan untuk naik kereta atau bus dan carpool bila memungkinkan. Perbanyak makan sayur, buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, dan lebih sedikit daging dan susu. Dapat secara signifikan menurunkan dampak lingkungan Anda. Memproduksi makanan nabati umumnya menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca dan membutuhkan lebih sedikit energi, tanah, dan air. Ubah sumber energi rumah Anda. Tanyakan kepada perusahaan utilitas Anda, apakah energi rumah Anda berasal dari minyak, batu bara, atau gas. Jika memungkinkan, lihat apakah Anda dapat beralih ke sumber terbaru seperti angin atau matahari, atau pasang panel surya di atap rumah Anda untuk menghasilkan energi bagi rumah Anda. Beralih ke kendaraan listrik. Jika Anda berencana membeli mobil, pertimbangkan untuk membeli mobil listrik dengan modal yang lebih banyak dan lebih murah yang tersedia di pasaran. Bahkan, jika mereka masih menggunakan listrik yang dihasilkan dari bahan bakar fosil, mobil listrik membantu mengurangi polusi udara dan menyebabkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih sedikit daripada kendaraan bertenaga gas atau diesel. Pilih produk yang ramah lingkungan. Segala sesuatu yang kita habiskan mempengaruhi planet ini. Anda memiliki keuntungan untuk memilih barang dan jasa yang Anda dukung. Untuk mengurangi dampak lingkungan, belilah makanan lokal dan musiman, dan pilih produk dari perusahaan yang menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Berikut ini hasil kesepakatan dunia internasional dalam upaya penanggulangan dampak pemanasan global. Pertama, IPCC atau Intergovernmental Panel on Climate Change. Pada tahun 1988, Badan PBB untuk Lingkungan, United Nations Environment Program, dan Organisasi Meteorologi Dunia atau World Meteorology Organization mendirikan sebuah panel antar pemerintah untuk perubahan iklim yang dikenal dengan IPCC, yang terdiri atas 300 lebih pakar perubahan iklim dari seluruh dunia. IPCC berserikat di Jenewa, Swiss, dan bertemu 1 tahun sekali di sebuah rapat pleno yang membahas 3 hal utama, yaitu informasi ilmiah mengenai perubahan iklim, dampak adaptasi dan kerentanan, dan mitigasi perubahan iklim. Protokol Kyoto diadopsi pada sesi ketiga Konferensi Pihak Konvensi atau UNFCCC pada 1997 di Kyoto, Jepang. Semua pihak dalam UNFCCC dapat menandatangani atau meratifikasi Protokol Kyoto, sementara pihak luar tidak diperbolehkan. Negara-negara yang meratifikasi protokol ini berkomitmen untuk mengurangi emisi atau pengeluaran karbon dioksida dan 5 gas rumah kaca lainnya, atau bekerja sama dalam perdagangan emisi jika mereka menjaga jumlah
atau menambah emisi gas-gas tersebut yang telah dikaitkan dengan pemanasan global. Jika sukses diberlakukan, Protokol Kyoto diprediksi akan mengurangi rata-rata cuaca global antara 0,02 derajat Celcius dan 0,28 derajat Celcius pada tahun 2050. Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate. Asia-Pacific Partnership on Clean Development and Climate merupakan kerjasama internasional yang bersifat sukarela antara Australia, Kanada, India, Jepang, Republik Rakyat Cina, Korea Selatan. Mengumumkan pembentukannya pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri, Lingkungan dan Energi dari negara-negara peserta sepakat untuk bekerjasama dalam pengembangan dan transfer teknologi yang memungkinkan pengurangan emisi gas rumah kaca yang bersesuaian dengan UNFCCC dan perangkat internasional lainnya seperti Protokol Kyoto. Protokol Montreal. Protokol Montreal adalah sebuah traktat internasional yang dirancang untuk melindungi lapisan ozon dengan meniadakan produksi sejumlah zat yang diyakini bertanggung jawab atas berkurangnya lapisan ozon. Traktat ini berlaku sejak 1 Januari 1989. Traktat ini difokuskan pada beberapa kelompok senyawa hidrokarbon halogen yang diyakini memainkan peran penting dalam penipisan lapisan ozon. Semua zat tersebut memiliki klorin atau bromin.